Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indah. Baik, perkenalkan nama saya Indah Aula Wulandari, Bu. Saya berasal dari Mandua, Kota Padang. Ingin mewawancarai Ibu seputar profesi sebagai apoteker. Terima kasih sebelumnya, Bu, karena udah meluangkan waktunya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya, Bu? Ya, nama saya Adri Agusti. Baik, Bu. Ya, boleh dipanggil Ria. Baik, Bu. Lanjut saja ke sesi wawancaranya ya, Bu. Boleh tolong Ya. Ibu deskripsikan bagaimana pekerjaan Ibu saat ini, Bu? Ya, baiklah, terima kasih, Indah. Sekarang saya bekerja di RSUD Kota Padang. Saya sebagai apoteker. Di situ kita kalau apoteker kan berkaitan dengan obat-obatan ya. Ya. Jadi kalau pekerjaannya dia ada dua. Ada yang apoteker ini ada yang mengatur tentang stok obat. Jadi obat-obatan harus ada tersedia di rumah sakit. Nah, itu ada pengelolaan obat namanya manajemen farmasi. Nah, terus yang kedua ada namanya farmasi klinis. Farmasi klinis ini dia memantau terapi obat-obat pasien yang dirawat inap. Nah, saya yang di bagian rawat inapnya, seperti itu. Selanjutnya, sudah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan ini, Bu? Kalau di sebagai apoteker di rumah sakitnya sudah sekitar hampir 6 tahun. Mengapa Ibu memilih pekerjaan sebagai apoteker ini, Bu? Saya memilihnya karena pada dasarnya ilmu saya adalah farmasi. Bidang keilmuan saya farmasi. Jadi memang tempat pekerjaan saya lebih cocoknya di bagian farmasi, seperti itu. Selanjutnya, skill apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan sebagai apoteker ini, Bu? Kalau di apoteker kita kan ambil pendidikannya tentang kefarmasian. Jadi di sana farmasian ini kita harus belajar tentang farmakologi, tentang anatomi tubuh, tentang profil obat, semua obat-obatan, terus tentang ada juga asal mula obat seperti kimia bahan alam. Terus kita butuh untuk menghitung dosis, kita butuh ilmu matematika dasar, fisika dasar, untuk menghitung konsentrasi obat. Nah, kita perlu juga ilmu kimia dasar. Terus terutama kan kalau untuk anatomi tubuh, farmakologi, itu biologinya juga kita harus paham, karena metabolisme tubuh kan kita belajarnya di biologi ya. Terus matematika itu ilmu yang paling penting karena kita juga menghitung dosis di situ. Selanjutnya, boleh tolong Ibu jelaskan bagaimana latar belakang pendidikan Ibu sebelumnya, Bu? Ya, baik, Indah. Saya S1 sarjana farmasinya di Universitas Andalas. Kemudian saya langsung mengambil profesi apotekernya. Kalau yang S1-nya tadi itu sekitar 4 tahun. Kalau yang apotekernya namanya profesi apoteker. Pendidikan profesi apoteker itu lebih kurang 1 tahun.
Kalau kalau kita jadi sarjana farmasi, kita belum bisa jadi apoteker, belum ada surat izinnya sebagai apoteker. Nanti kalau sudah ngambil profesi, baru boleh kita jadi misalnya seperti penanggung jawab di apotik, atau kita juga penanggung jawab di bagian di rumah sakit. Ada beberapa bagian di rumah sakit. Nah, baru kita bisa ada namanya surat izin praktek. Nah, itu yang kalau sudah pendidikan apoteker. Kalau sarjana farmasi, dia belum bisa memiliki izin praktek apoteker seperti itu. Baik Bu, apa saja jenjang karir yang sudah Ibu lalui selama Ibu bekerja, Bu? Jenjang karir, kalau di rumah sakit ya, Iya. di rumah sakit, kalau untuk apoteker kita masih kalau saya kan sebagai PNS di rumah sakit. Nah, kalau kita di PNS kita ada namanya fungsional. Nah, di sana ada jabatan-jabatan, misalnya per 4 tahun kita naik jabatan seperti itu. Ada jabatan, tapi masih tetap jabatan apoteker. Kalau karir sebagai sebagai kepala bidang, itu saya tidak, karena itu bagian struktural namanya. Kalau kita fungsional naik tingkatnya masih di dalam jenjang apoteker, tapi tetap berkiprah di pekerjaan kita seperti itu. Jadi saya sebagai penanggung jawab seperti itu, pernah di depo, jadi berkisar apotik seperti itu, bangsal. Jadi bukan sebagai ketua bukan. Apa saja suka duka yang pernah Ibu alami selama pendidikan Ibu di masa kuliahnya, Bu? Oh, suka duka banyak ya. Kalau sukanya pasti kita teman-teman kita ini ya, seru-seruan sama teman-teman. Terus kita tidak ada mikir apa ya, kalau setelah kuliah setelah bekerja baru terasa mikir kehidupan gitu ya. Jadi kalau di sekolah paling yang gak enak itu kalau banyak tugas ya. Tugas, laporan, kita pulang sore baru mau sampai rumah, nanti ada besok kuliah lagi, terus ke laboratorium lagi, terus ya seperti itu. Nanti sampai akhir kita mau kuliah, kita harus cari sendiri penelitiannya, kita harus lebih mandiri sendiri, sering membaca buku-buku seperti itu. Terus harus lebih, kalau misalnya nanti kurang semangat, kita harus bisa nyemangati diri sendiri seperti itu. Kalau sukanya ya kita bisa ini ya, banyak teman. Kalau kuliah kan lebih bebas kan waktunya. Iya. Selanjutnya, suka duka Ibu dalam menjalani profesi sebagai apoteker ini apa saja ya, Bu? Suka dukanya mungkin dari dukanya dulu ya. Iya. Kalau dukanya, kita bekerja itu sekarang sudah langsung ke pemberian obat kepada pasien. Jadi ada resikonya, misalnya seperti kesalahan obat gitu. Nah, jadi kesalahan obat itu yang paling kita khawatirkan kalau terjadi. Tapi semuanya ada SOP namanya. SOP itu ada standar prosedur. Setiap bekerja kita ada standar prosedur. Nah, itu yang harus kita jalankan. Jadi kalau kita menjalankan standar prosedur, kita lebih aman. Tapi pasti ada ketakutan juga ketika kita memberikan obat yang salah kepada pasien seperti itu. Kalau sukanya di bekerja, kita nggak ada tugas lagi. Paling pekerjaannya itu saja kan. Nanti tergantung kita upgrade diri. Kalau misalnya kalau tentang obat-obatan, kita harus bisa
mencari ilmu baru, mencari referensi baru seperti itu. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Harus banyak membaca, karena kalau di dunia pekerjaan lebih ke pasien, lebih harus banyak ilmunya. Jadi kalau nggak banyak membaca, kalau mengandalkan hanya pelajaran sekolah, nah kita juga bisa ketinggalan. Karena di pekerjaan kita bukan hanya teman satu profesi saja, seperti sesama pekerja, bukan. Kita harus bisa berinteraksi dengan semua profesi. Misalnya di rumah sakit, kita harus bisa berkomunikasi dengan dokter. Nah, karena dokter kan yang memberikan obat. Nah, kita harus bisa berinteraksi yang baik, komunikasi yang baik. Terus kita juga harus berkomunikasi yang baik dengan perawat, dengan nutrisionis, ahli gizi, terus dengan asisten apoteker. Karena kalau asisten apoteker kan dia pekerjaan teknisnya kan dia kan. Nah, jadi kalau teknisnya mungkin dukanya di sini. Kalau misalnya tenaga teknis apotekernya nanti ada yang kesalahan, itu yang bertanggung jawab adalah apoteker. Mungkin di situ letak dukanya yang tidak enaknya seperti itu. Ya, jadi harus kita bekerja banyak banyak profesi kalau di rumah sakit. Jadi harus berkomunikasinya yang bagus. Kita harus pandai juga berinteraksi dengan semua profesi seperti itu, Ninda. Baik, Bu. Pengalaman yang berharga bagi Ibu selama bekerja apa saja ya, Bu? Kalau pengalaman yang berharga, kalau yang berharga itu kalau kami dengan pasien, mungkin pada umumnya kalau pasiennya itu senang. Misalnya pasien mendapat informasi obat, terus dia menjalankan dia lebih ingin tahu tentang obatnya, terus kita kasih tahu, berarti kan pasien tingkat ingin tahunya lebih tinggi. Nah, itu biasanya lebih membantu kita dalam bekerja seperti itu. Karena kan tujuan kita kan kita harus memberikan pengobatan ke pasien itu yang rasional, dan pasien pun harus tahu juga, karena nanti obat kan dia bawa pulang. Nah, jadi dia harus ada juga ilmunya. Kalau obat itu harus dimakannya dengan benar, disimpannya dengan benar. Jadi kalau ada pasien yang pemahamannya bagus, terus nanti dia timbal balik bertanya tentang obatnya, terus dia juga memahami obatnya, nah itu yang bikin kita senang seperti itu, Indah. Kira-kira skala penghasilan yang Ibu peroleh selama bekerja ini sekitaran berapa ya, Bu? Kalau di PNS, kita kan kalau di PNS itu apoteker, untuk pengangkatan pertama dia golongannya 3B. Karena dia profesi. Kalau hanya S1 dia 3A namanya. Nah, di 3B ini kalau dia pertama kali pengangkatan itu gajinya nggak banyak, misalnya 2,7 atau 2,8 saya lupa. Nah, nanti ada tunjangan anak, tunjangan misalnya kalau dia ada maksudnya kalau dia suami berarti yang PNS berarti dia ada tunjangan istri. Nah, terus nanti kita punya tunjangan fungsional namanya. Misalnya kayak apoteker kalau masih golongan 3B itu fungsionalnya 325. Tapi nanti semakin tinggi golongannya, misalnya kayak 3C, 3D, nah itu golongannya makin tinggi, ada penambahan gaji, misalnya bisa juga sekitar 4 juta, nanti ada fungsionalnya sekitar 750 kayak gitu. Itu nanti ada tunjangan kalau Pemko nanti ada namanya tunjangan penambah penghasilan gitu. Jadi cukup lah, lumayan. Ya. Apa saja keuntungan dan keterbatasan yang Ibu lihat atau Ibu rasakan dalam pengalaman Ibu sebagai apoteker di bidang farmasi ini?
keuntungan ini ya kita apoteker ya. Iya. Kita itu apoteker itu pada dasarnya memastikan obat yang diberikan kepada pasien itu rasional. Rasional di sini tepat dosis, tepat obat, tepat waktu minumnya, tepat pasiennya, artinya tidak salah pemberian obat, tidak salah orang kita kasih obatnya. Terus kalau semua tercapai, nah itu paling mungkin tujuan akhir tercapai itu lebih memuaskan. Gitu. Karena kalau sebuah kesalahan terjadi itu luar biasa penyelesaian masalahnya, kita harus sampai menurut ke rumah pasien, kita harus mencari nomor HP-nya seperti itu. Kita harus memastikan obatnya belum terminum, seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan obat, ya panjang prosesnya. Kita harus memastikan obat itu tidak membahayakan untuk si pasien yang salah tadi. Karena kan pasien di rumah sakit kan rame kan. Iya. Jadi kadang-kadang namanya ada yang sama. Kadang-kadang dipanggil namanya A, yang datang B, iya katanya. Siapa namanya? Ini namanya iya, katakan A. Jadi dari si pasien sendiri ada yang sudah tua. Kadang-kadang dipanggil namanya, bukan namanya dia maju juga gitu kan. Jadi kalau ada salah obat itu luar biasa ininya. Tapi itu jarang sih terjadi karena kita pakai pedoman, ada standar prosedur tadi. Jadi setiap bekerja kita ada standar prosedur. Jadi itu lebih membantu kita untuk supaya tidak lupa. Karena kan kalau mau ngasih obat kita harus tanya namanya, tanya dia dari poli mana, dia memastikan kalau bisa tanggal lahirnya berapa. Jadi harus terus nomor antriannya berapa. Jadi harus pasti seperti itu. Jadi jangan tunggu. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira setelah kita lulus di jurusan farmasi ini, kita bisa bekerja di bidang apa saja ya Bu? Kalau dari farmasi kita banyak bidangnya. Farmasi itu bisa di industri, bisa di pemerintahan, bisa di rumah sakit. Kalau di pelayanan, dia bisa di pelayanan, bisa di industri, bisa di manajemen di pemerintahan ini misalnya kayak di dinas kesehatan kota, di dinas kesehatan kota nanti ada stok obat untuk kota seperti itu, untuk puskesmas nanti dinas kota yang menghandle. Terus ada juga yang pemerintahan ini yang di Balai POM, di Badan POM, nanti dia yang mengawasi peredaran obat-obat dan makanan di Indonesia gitu kan tadi. Terus kalau di industri banyak industrinya, nanti Indah bisa lihat nama-nama industri obat, di merek-merek obat kan ada tercantum nama-nama obatnya, nama-nama pabriknya kan. Yeah. Nah di sana ada apoteker juga. Kalau di industri apotekernya dia bisa di bagian quality control, dia bisa di bagian produksi, dia bisa di bagian penjaminan mutu. Terus di apotik, nah kalau di apotik kan Indah udah tahu ya. Yeah. Kalau di apotik dia sebagai penanggung jawab, apoteker penanggung jawab, atau dia juga bisa memiliki apotik itu. Jadi dia sebagai pemilik sarana apotik. Kalau ada yang adik-adik yang mau, cuman kalau untuk memiliki sebuah apotik sih butuh dana yang besarnya. Jadi sampai sekarang Ibu untuk memiliki apotek sendiri kayaknya belum bisa. Terus di rumah sakit kayak Ibu sekarang ada juga sebagai dosen. Tapi kalau dosen dia harus melewati tingkat pendidikan yang S2 dulu, karena kalau apoteker dia kan profesi bukan jenjang akademik. Kalau akademik dia harus lewat S2 dulu, lewat S3 dulu gitu. Itu di puskesmas juga ada apoteker. Baik, sekian dulu pertanyaan dari Indah Bu. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang Ibu sampaikan itu sangat berguna bagi Indah. Terima kasih atas ilmunya Bu, dan juga waktu yang telah diluangkannya.
Ya, sama-sama Indah. Semoga ini ya belajarnya tetap lancar, Amin. lulus Ya dan Allah. cita-citanya tercapai. Amin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.